Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabbahu wa hubbadina wa habbadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnu al-ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina timqal ahadits allati rawayna فاعتدهم اللهم خاسرين الصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir baik TNI, kepolisian maupun sipil, wabil khusus pengasuh majelis Kanzul Rahman Yai Muhammad Fadholi, Sallallahu Fadholi apa Fadholi. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sekali lagi terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak ingat bahwa hari ini jam 10 harusnya sudah selesai, karena kemarin saya itu satu hari ada 7 acara silaturahim dari mulai pagi sebelum berangkat, bahkan sudah kedatangan teman-teman rombongan dari Iran sebanyak 12 orang. Jadi kita ngobrol, kasih nasi uduk pagi, terus saya tinggal ngaji, muter-muter. Tadi malam terakhir tetangga sebelah rumah yang meninggal dunia juga kedapatan ba'dal isya. Baru setelah itu kemalamannya di tetangga yang lagi hajatan. Jadi yang namanya banyak saudara. Terus tidak ingat bahwa di sini acaranya itu pagi-pagi sampai jam 10. Saya izin dulu dengan Bapak Ibu semua, kalau sampai jam 11 masih boleh apa tidak? Boleh. Kok sedikit yang bilang boleh? Ulangan nggak jadi deh. Suara saya juga lagi kehabisan, jadi mungkin pagi ini kita di depan danau ini karena punya pikiran kita bisa bernyanyi bersama. Loh, ini apa ini? Kan dia suruh pulang ya. Jangan dikira saya sudah sarapan, kopi juga belum saya nih. Karena baik sangka Kiai Fadholi nyiapin kopinya. Dan kalau 10 menit tidak datang, terkutuklah panitianya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada suatu hari, sejumlah wakil rakyat dari NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, datang kepada Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Untuk apa? Mereka yakin bahwa Nabi Isa adalah manusia yang paling soleh di zamannya, adalah hamba Allah yang paling dekat dengan penciptanya. Maka mereka kalau sedang punya kebutuhan dengan Allah, suka datang kepada beliau, meminta kepada Allah dengan berkah doa beliau. Itu namanya tawassul dengan doa orang soleh. Sama dengan kita, kalau kita sedang punya kebutuhan,
Karena sadar kita ini orang yang lemah, banyak salah, banyak dosa, kita minta kepada Allah, tapi suka datang ke seorang kiai, datang ke ulama, supaya beliau memintakan apa yang jadi keinginan kita. Kan dulu sering kita, kalau anak kita akan mondok, Pak Yai, pertama saya silaturahim, yang kedua saya membawa anak saya yang sebentar lagi akan mondok, mohon didoakan supaya kerasan, mudah belajarnya, dan pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu kiainya berdoa kepada Allah bahwa setelah anaknya lulus mondok dan jadi sarjana, kemudian kiai itu tidak pernah bawa lagi anak tadi, orang tuanya tidak pernah bawa lagi anaknya ke kiai, itu biasa namanya orang lupa dan kurang ajar, kan begitu. Saya tidak akan bahas tawasul karena tawasul itu banyak. Yang pasti bahwa kebiasaan kita kalau sedang punya hajat suka datang kepada orang soleh, suka datang ke orang tua, suka datang ke guru, mintanya tetap ke Allah bukan ke guru. Cuma yakin karena guru-guru kita orang yang sering membaca Al-Quran, lidahnya lengket dengan firman-firman Tuhan, yakin kabelnya lebih pendek, nyetrumnya lebih cepat. Itu aja sebenarnya. Apa yang diminta oleh anak-anak warga NKRI Israel tadi, mereka mengusulkan kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Duh Kanjeng Nabi Isa menapa saged pangeran panjenengan menika anurunaken daran kagem kula sedaya saking langit sak menika. Ngerti enggak? Tapi ada orang Jawa. Ada. Udah lu jangan ngaku, gue lihat dari jauh kalau bibir tebal hidung pesek pasti Jawa lalu. Tentang guru saya bukannya saya sebenarnya pilih di situ, boleh nggak kalau saya di situ? Gusti hapunten nana hatiasa pangeran anjeun teh ngalusurkeun tuangan kami abdi sadaya ti langit ayeuna. Ngerti enggak? Orang mana sih lu? Lah Depok kan Jawa Barat ya. Wahai Nabi Isa, adakah Tuhan engkau berkenan menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Memang orang Bani Israel ini orang yang keterlaluan, suka gengsi luar negeri, makanan luar negeri, baju luar negeri, perhiasan luar negeri. Kalau mau ngaji nih, gurunya kudu luar negeri mulu. Pribumi orang kepake. Emang Israel. Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu semua kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang sudah beragama Islam, sudah beriman. Rupanya jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak memuaskan mereka. Mereka kekeh maksa hayo baik, ingin diturunkan hidangan dari langit. Alasannya apa? Nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami ingin coba nyicipin kayak apa rasanya hidangan dari langit, supaya apa? Ujungnya kami tentram hati kami. Lah Nabi Isa ini kan wakil rakyat, pemimpin rakyat, tentu apapun yang dia akan ucapkan sampaikan kepada yang maha tinggi. Apa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi mandat tentu adalah apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Itu adalah wakil rakyat. Sebab kata orang Indonesia,
Yang namanya wakil rakyat itu apa? Wakil rakyat. Wakil rakyat. Lu kagak punya kasetnya sih Bang? Akhirnya Kanjeng Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama rakyat NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Dan Nabi Isa berjanji. Kenapa janji? Karena waktu itu Nabi Isa sedang punya butuh. Biasa dalam kehidupan ini ibu-ibu, kalau ada orang yang sedang punya butuh suka gampang jadi, terutama kepada orang-orang yang diyakini bisa mengantarkan kepada apa yang menjadi kebutuhannya. Dulu pada waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke masjid-masjid, datang ke pondok-pondok pesantren, bertemu dengan kiai, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan jamaah dan para santri. Tuh para calon lurah bawa sambutan dan sumbangan. Kira-kira calon lurah pada waktu datang ke kiai di depan jamaah ngasih sambutan, janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Ada Pak Lurah hari ini? Jadi beliau sudah mendahului kita. Kita doakan selamat di perjalanan dan nanti di tempat yang baru mendapat tempat yang layak. Dulu pada waktu musim pilpres, musim pilkada, musim pemilu, para calon anggota DPR datang ke rumah para kiai, para ulama, ibu nyai, para santri dan jamaah pengajian. Tuh calon-calon anggota DPR datang ngasih sambutan dan sumbangan. Waktu ngasih sambutan dan sumbangan tuh calon DPR kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Kok indun? Dulu waktu ibu masih merupakan seorang perawan ayu ting-ting, ibu punya wajah 8,5, usia di atas 17 sedikit, datang seorang laki-laki yang kelihatan tampan dari kejauhan. Dia datang bawa martabak supaya anak perawannya bisa dicambak, pura-pura ikut nyaku biar emaknya bisa ditipu. Rayu-rayu biar kamu bisa menjadi istrinya dan dia ingin jadi suami kamu. Waktu yang orang rayu-rayu dulu itu bu, laki-laki yang rayu-rayu kamu dulu itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah kau jadi istrinya dan dia menjadi suamimu dan berada di rumahmu dan sesali keberadaannya di rumahmu itu menepati janji apa tidak? Janji-janji bulan. Lihat teman saya ini, dia tidak pernah janji tapi ada bukti bahwa kopi yakin. Loyalitas tanpa batas. Benar? Lah benar ya. Janjinya sayang, nanti kalau kamu sudah menjadi istriku, kita akan buatkan rumah yang paling megah buat kita berdua. Boro-boro kawin kita bikin rumah yang gede, anaknya doang dibikinkan rumah. Ngomong sayang setelah menikah, seminggu aku belikan mobil yang paling mewah, yang paling baru, paling hebat sayang. Boro-boro dibelikan mobil, anaknya doang dibelikan mobil. Mobilan. Janji gelis kayak dimana ngestikah jeng akan kita akan jalan-jalan ke Bali naik pesawat, naik kapal. Boro-boro ke Bali naik kapal, paling-paling juga pas kondangan anak lakinya dibelikan kapal. Ngomongnya sayang nanti kita berduaan ke Sangeh, ke Sanur, ke Kulungkung dan lain sebagainya. Sayang kita naik kuda berduaan. Boro-boro jalan-jalan ke Bali naik kuda, di Nesbay malam Jumat diajak kuda. Ibu ketawa sih. Berarti dia korban.
Ibu panas Bu? Saya di atas apa di bawah? Kalau udah panas bagusnya saya di atas di bawah. Lu pikiran jangan ngeres lu. Saya siap di bawah insya Allah karena memang belum berjemur juga. Apa janjinya Kanjeng Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takun lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami yang hari turunnya akan kami rayakan sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rezeki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Nabi Isa berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah turunkan sembako dari langit, maka hari turunnya sembako akan diadakan peringatan sepanjang masa. Akan diadakan peringatan hari turunnya sembako. Bu, saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Benar nih. Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah nggak? Alah. Bagaimana kan marah? Kesiangannya juga bareng dikeluarin dari sore. Tapi kalau suami ibu kesiangan beli sembako, marah apa tidak? Kalau Nabi Isa berjanji kepada Allah akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, alangkah hebatnya dan wajarnya umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak mengakal ke hatiku akal ke hartosku akal sorangan masuk akal jika umat Nabi Muhammad setiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Peringatan Isra Mi'raj itu memperingati hari turunnya sembahyang. Jadi siang ini saudara-saudara kita semua yang berada di pinggiran danau ini dengan biaya yang tidak sedikit, dengan biaya yang cukup mahal, kepanasan pula karena panitia nggak nyiapkan tendanya, belangsak pula jamaahnya karena kurang makanannya. Ini untuk apa? Dalam rangka memperingati hari turunnya sembahyang. Kenapa ada orang yang tidak mau mengadakan peringatan-peringatan? Tidak usah bingung saudara-saudara. Yang namanya peringatan itu khusus bagi orang yang punya ingatan. Jadi kalau Kanjur Rahman siang ini mengadakan peringatan, para kiainya datang, para gurunya datang, orang tuanya datang, ustazahnya datang, majelisnya semuanya datang, berarti semua yang datang masih punya ingatan. Kalau begitu besok ada orang yang ribut mengharam-haramkan peringatan, membid'ahkan peringatan, tidak usah dipikirin, tidak usah diurusin, harap maklum mungkin orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia menyiapkan kopi gak ada gulanya, berarti ada yang kurang, artinya orang itu kurang. Kurang gula. Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, yuk dalam waktu yang sangat singkat ini kita bincang-bincang sedikit tentang Al-Quran dan Isra Mi'raj, karena ini Kanzur Rahman. Saya ingin awali Bapak Ibu semua bareng-bareng membaca suratul Fatihah, supaya Ananda Kiai Fudoli diberi kekuatan, Kiai Fudoli diberi kesabaran melayani kita semua, karena seorang kiai itu bukan raja yang dilayani, tapi seorang kiai siap 24 jam untuk melayani orang banyak, karyawannya Allah yang gajinya Allah ya. Semoga diberikan kesabaran. Ala hadhihi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Satu, Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
dicantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Tuh ada yang lewat dulu. Kenapa surat Al-Isra? Sebab surat-surat di dalam Al-Quran, jangankan kandungannya, jangankan ayat-ayatnya, nomor dan nama surat saja sudah mengisyaratkan kemukjizatan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran, yang berarti keluarga Imran. Dia nomor 3. Kenapa keluarga Imran surat nomor 3? Karena yang namanya keluarga itu komponennya 3, ayah, ibu dan lah itu engkau bapaknya berapa? Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya istri-istri atau kaum wanita. Dia dapat nomor urut yang keempat. Kenapa surat An-Nisa surat yang keempat? Kenapa surat istri yang keempat? Karena seorang laki-laki muslim boleh punya bini sampai di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya panganan, artinya hidangan, artinya meja makan. Al-Ma'idah itu surat yang kelima. Kenapa surat makanan itu surat yang kelima? Karena yang namanya makanan 4 sehat 5. Coba itu. Insya Allah Syarif Rahmat manusia pertama melakukan penelitian tentang nama surat ini. Nah, surat Al-Isra ini surat yang ke-17. Kenapa surat Al-Isra itu surat yang ke-17? Karena perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan Isra Mi'raj, pulangnya membawa sholat 5 waktu yang berjumlah 17. Itu Al-Quran. Di Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Kenapa surat ke-12? Karena Nabi Yusuf punya saudara 12 orang, dicemplungkan ke dalam sumur, dicelakakan sama saudaranya. Makanya sepak bola, biasanya sepak bola tendangan yang paling berbahaya tendangan 12 emas. Dan kalau ada cilaka yang paling tidak enak namanya cilaka 2. Gua mau sambil nungguin kurang begini. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan subhana. Apa itu subhana? Subhana itu tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu adalah zikir. Artinya apa? Seakan-akan Allah berpesan pada kita semua, wahai hamba-hambaku, dimanapun kamu berada, kemanapun kalian pergi, apapun yang kalian lakukan, hatimu jangan lupa terus berzikir kepada aku. Jangan terpengaruh hatimu oleh apa yang ada di sekitarmu. Alhamdulillah, siang ini Bapak Ibu di tempat yang panas ini berzikir pada Allah, betul? Zikir apa mikir? Gua ada curiga nih pada nengok kiri kanan. Melari kemana lo? Ke kanan empang. Karena apa Ibu? Malaikat Allah sekarang turun di sini jumlahnya jutaan, sangat banyak sekali. Memayungi dan menaungi kita semua. Sedangkan payung malaikatnya bukan sembarangan. Apa yang mereka lakukan? Memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita semua. Malaikat memintakan ampun walaupun kita panasnya minta ampun. Tenang aja, usah santai ya, nggak lama-lama kok, insya Allah. Nanti Haji mau datang aja ke rumah saya. Apa itu tasbih? Tasbih itu sangat luar biasa ibu-ibu. Saya contohkan sekarang 2 saja ya. Keampuhan wirid tasbih ini 2. Pertama, Nabi Yunus ketika dilemparkan ke dalam lautan dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan oleh ikan hiu akan hancur tubuhnya berkeping-keping, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus punya jimat. Apa jimatnya? Tasbih. La ilaha illa anta
subhanaka inni. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak tasbih, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya, dan Allah berjanji begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman dari kegelapan hidupnya. Artinya kalau ibu lagi susah hidup, serat rezeki sulit, ekonomi berantakan urusannya, menghadaplah pada Allah, baca tasbih, insya Allah hadis gelap terbitlah. Hadis gelap terbitlah. Ini siapapun bisa mengamalkannya. Lanjut Bu. Kalau lanjutnya ragu-ragu kan. Kalau gua turun tenang aja. Panas Bu, saya juga bisa panas-panasan ya. Saya mulainya nih ibu-ibu supaya kita bareng-bareng panas. Jadi nanti kalau saya udah nggak kuat baru saya berhenti. Ibu-ibu juga sama nggak kuat juga kan. Saya tak turun deh, punten ya. Layani yang banyak. Saya biasa karena tadi belum berjemur juga. Panas juga ya. Bu, habis gelap terbitlah. Habis gelap terbitlah. Gak apa-apa. Di sini gelap, di sini terang. Ya berdiri aja nggak apa. Kurang gede Pak, volumenya naikin. Selama hidup di dalam dunia, takkan sunyi dari lenyap yang satu datang yang lainnya, begitu tiada putusnya. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata itu menguji iman antara yang takwa dan durhaka. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Maaf surahnya lagi serang dari tidak keluar yang punya dibasir nggak apa-apa. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan. Penuh kebahagiaan, tak selamanya langit itu gelap, satu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan,
gelap akan terbit terang. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Apabila kau menemuinya, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan. Penuh kebahagiaan. Selama hidup di dalam dunia, takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu datang yang lainnya, begitu ada putusnya. Yang kedua, Nabi Zakaria itu seorang nabi, usianya sudah 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Kan memang yang namanya anak mah gampang-gampang susah ya, Bu. Bu, ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, sebaliknya ada yang belum kawin sudah punya. Itu kan orang sana, orang Depok. Kenapa kok ada yang belum kawin sudah banyak punya anak? Sekarang mau ini musimnya zaman parabola, loba parawan jebol dia. Nabi Zakaria mohon pada Allah Subhanahu wa taala, lebih habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan berikan pada keturunan yang baik, senyum engkau maha mendengar doa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tirakatnya Zakaria tiga. Yang pertama, Allah tu kaliman nasa salasata ayamin illa ramza kawawi coro orang ke kondok lawan pepodo lawan situng dino kejopo nganggo aso saliro. Ngerti nggak ini? Ketawa kan bahagia, berarti ngerti nggak? Bahagia tersinggung. 3 hari lamanya kamu tidak boleh bicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam tidak berbicara sama sekali, tidak sepatah kata pun. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira Zakaria, walaupun kamu tidak bicara dengan sesama umat manusia, zikir padaku mah yang banyak. Artinya apa? Kalau doa ingin mustajab, jangan banyak ngobrol tapi harus banyak li. Persis ibu-ibu di sini yang datang, masya Allah, terkenal sekali ibu-ibu, masya Allah, jarang zikir banyak, loh. Yang ketiga, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Ketika diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun bisa Kenapa? Karena baca tasbih. Nanti Pak RT bisa amalkan ini. Ada Pak RT kita? Pak RW. Pak RW kita ya? Masya Allah, kita doakan Pak RW panjang umur. Amin. Tambah kasih sayang dengan umatnya. Amin. Sehingga pulang ngamplopin tebal buat penceramahnya. Kita doain Pak RW, mudah-mudahan tahun depan diangkat jadi lurah. Amin. Di pedalaman Irian Jaya. Bisa diamalkan sama Pak RW.
cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama Pak RW. setelah kawin langsung diwirid dengan baca tasbihnya Nabi Zakaria. Insya Allah setelah dikawin selama 3 hari 3 malam, hari keempat tiba-tiba sang nenek lo masih sirik lo gak dapat RW. Hamba Allah, saya mengijazakan buat ibu-ibu semua yang mau ya hari ini ya. Mobil. Jika ibu punya keinginan yang besar, punya kegelapan dalam hidup, ibu wiridkan saja setiap ba'da subuh dan ba'da asar subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Itu sudah saya ijazahkan, silakan diamalkan. Saya sudah mengalami sendiri. Saya sudah lebih 30 tahun mengamalkan ini, dan alhamdulillah semua kegelapan Allah lepaskan menjadi cahaya terang. Allah mudahkan. Kenapa Isra dan Mi'raj dimulai dengan subhana? Karena memang pada saat itu Kanjeng Nabi berada dalam kehidupan kegelapan hidupnya. Bagaimana tidak gelap? Istri yang disayangnya sudah pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak gelap? Pamannya, pendamping perjuangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya istri itu jangan dianggap enteng, Pak. Jangan dianggap enteng. Istri itu umumnya berat. Apalagi lagi hamil, hamba 5 kilo beratnya. Masya Allah. Tapi kadang-kadang ketika istri masih bersama dengan kita, kita menganggap entengnya. Kapan kita sadar bahwa istri itu kenikmatan yang wajib disyukuri dan disabari menghadapinya? Kalau sudah tiada bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa. Ada oleh bahwa kehadirannya Pegangin dulu sebentar. Nggak pegangin. sungguh berat aku rasa, kehilangan dia sungguh berat aku rasa, hidup tanpa dia. Kalau sudah aku terasa bahwa kehadirannya bapak-bapak ya. Ku tahu dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon ya, bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kalau sudah tiada, kami tanggung bahwa sungguh berat aku rasa, kehilangan dia sungguh berat aku rasa, hidup tanpa dia. Kalau sudah harus terasa bahwa Tuhan sungguh berharga. Pak Isra dan Mi'raj dimulai dengan tasbih karena
Rasulullah SAW kehilangan istri yang disayanginya, kehilangan paman yang menjadi bentengnya. Dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun dalam keadaan bersedih, dia tidak tenggelam dalam kegelapan, tidak tenggelam dalam kesedihan, tetap menghadap Allah Subhanahu. Kemana berangkatnya? Inni zahibun ila rabbi. Dalam kesedihan ini aku berangkat menghampiri Allah. Kira-kira kalau laki ibu kehilangan bini, perginya kemana? Jangan memfitnah suami ibu sendiri. Kau bilang dia akan mencari lagi tidak harus nunggu mati kan? Dan itu sudah mulai dilakukan. Hanya engkau sendiri yang tidak bisa menyaksikan, sebab handphonenya dikunci pagi, siang, dan malam. Sallallahu Muhammad. Dan kita singkat, silahkan amalkan subhanallah wa bihamdihi sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Insya Allah semua urusan kita selesai. Allahumma. Cukup apa lanjut? Jujur loh, cukup apa lanjut? Yang kedua, kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Al-Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram itu berada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Masjidil Haram itu adanya di Makkah Al-Mukarramah. Waktu itu pernah terjadi polemik antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Karena selama ini sudah syuhrah wal istifadah, kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad merubah dengan tesisnya bahwa yang benar kiblat yang paling tua adalah yang berada di Makkah Al-Mukarramah, yang di Ka'bah. Ribut orang-orang Yahudi, protes. Muhammad bikin kegaduhan, Muhammad mengadu domba, Muhammad merusak ajaran yang sudah mapan selama ini. Sebab rumah yang paling tua itu yang berada di Baitul Maqdis, bukan yang di Mekah. Turun firman Allah, Inna a'udhu alinnasi lalladhi bimakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan Allah untuk umat manusia beribadah kepadanya adalah yang di Mekah, bukan Baitul Maqdis. Jadi sujud yang paling layak menghadap ke Mekah. Kalau selama ini menghadap Baitul Maqdis, sudah itu mah kebijakan yang kemarin. Sekarang kalau sudah diketemukan ternyata yang lebih tua adalah yang di Makkah Al-Mukarramah, pindahlah menghadap ke Ka'bah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa hebatnya Makkah Al-Mukarramah? Tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Buktinya mana? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana ada bukti, di antaranya adalah ada maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim adalah batu tapak tempat Kanjeng Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya ketika mengundang umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Situs artefak peninggalan. Inilah hebatnya Islam mengajarkan bahwa peninggalan walaupun hanya batu Nabi Ibrahim ini dialap barokahnya oleh umat Islam. Karena walaupun tapak itu tapak kaki siapa dulu? Tapak kaki Nabi Ibrahim. Lah kalau tapak kaki laki lo, itu kan penistaan nama laki. Maka dari sini ambil pelajaran apa? Jaga situs peninggalan bersejarah. Jangan biarkan sejarah Indonesia dihancurkan oleh siapapun. Jangan bongkar kuburan orang-orang soleh, sebab itu akan bercerita tentang perjalanan dakwah kita. Jaga situs, walaupun itu benda, tapi di samping mengandung barokah, juga dia adalah berbicara tentang sejarah. Maka saya termasuk orang yang tidak suka bongkar-bongkar masjid. Kenapa? Emang bukan kerjaan saya bongkar masjid, kerjaan Tuhan. Maka ketika di Natuna, di Pulau Matak di sana ada sebuah masjid besar, kubahnya bocor, akan dibongkar. Pas saya ceramah di sana, jangan bongkar sebarang. Saya bilang apa? Ini peninggalan kerajaan Melayu Delhi. Kalau ini dihancurkan, hilang sejarahnya, nanti yang sebelahnya dikira lebih tua. Ketika konflik dengan orang Nasrani, kita yang dipersalahkan karena dianggap menyerang, kelihatan gerejanya lebih tua. Jangan bongkar. Alhamdulillah pada akhirnya kubah itu tidak dibongkar, diselamatkan oleh para insinyur dari ITB Bandung, disuntik, dan sampai hari ini masih dipertahankan supaya dia berbicara litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun saja rajanya maksiat, rajanya setan, badannya tidak dihancurkan oleh Allah, sampai hari ini masih ada. Apa? Untuk bukti bahwa
bahwa yang Allah firmankan itu benar. Sejarah di Indonesia jangan dihancurkan, masjid jangan dirubah-rubah. Kalau mau lebarin, tambahin, lo punya tanah. Kalau nggak punya tanah jangan banyak ngomong. Panitia mulu, tambahin, lebarin, jangan ditingkatin. Kesianan orang tua kita yang pernah wakaf dulu. Dan keindahan sejarah harus dijaga. Kuburan-kuburan yang ada di Depok dirawat, dijaga. Alhamdulillah Pondok Cabai Ilir sudah mencanangkan program. Itu saya canangkan dengan para sesepuh. Insya Allah besok tanggal 1 dan 2 Syakban ini, Februari ini, kita akan adakan nadran besar-besaran. Semua anak cucu orang sekelurahan Pondok Cabai kumpul semua di kuburan, baca Quran bareng di kuburan, makan bareng di samping kuburan, menghibur dan membahagiakan orang tua kita supaya sejarah kita tidak hilang. Insya Allah setelah ini Depok kita gagas. Di sini ada kober nggak sih? Ada. Kalau orang sering meninggal ceburin ke kali apa dikubur? Ceburin apa dikubur? Selagi kuburnya masih ada, kumpullah kalian semua di sana, baca Quran, khatamkan. Kemarin yang sudah daftar Pondok Cabai lebih dari 30 kali khatam Quran akan kita hadiahkan kepada almarhumah. Ini kira-kira indah nggak? Indah. Indah nggak? Indah. Pengen nggak? Pengen. Pengen nggak dibacain Quran kayak gitu? Ya matilah dulu. Ayo kita gagas. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Udah gak ada suaranya nih. Sallallahu Muhammad. Hamba yang muliakan, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berangkatnya dari Al-Masjidil Haram karena apa? Mubarakan. Masjidil Haram itu diberkahi, ngalap barokah dengan kawasan bumi, sesama kawasan bumi. Masjidil Haram mah wingit kelas berat nomor 1 di dunia. Kemudian Rasul juga terbang turunnya di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Kenapa turun di Masjidil Aqsa? Alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Nabi ngalap berkah, mau naik pangkat dan ngalap berkah lagi. Nabi turun juga di Bukit Tur Sina. Untuk apa? Kata malaikat Jibril, salat engkau hai Muhammad 2 rakaat. Kenapa salat di situ? Sebab ini adalah tanah bukit biasa. Kelihatannya bukit biasa, tapi Al-Qur'an mengatakan, "Falamma atahanu diam syadil wadil aimani fil buqatil mubarakati min asyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin." Walaupun itu bukit, itu bukan bukit berbukit, Buq'ah al-Mubarakah, lembah yang diberkahi. Kanjeng Nabi Muhammad salat 2 rakaat diperintah malaikat Jibril. Artinya Nabi Muhammad ngalap berkah dengan Bukit Tursina. Kenapa Bukit Tursina? Tempat turunnya malaikat Jibril, tempat turunnya kitab suci Taurat. Ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Taurat. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, yang lebih barokah itu Taurat apa Quran? Taurat apa Quran? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad kalah berkah dengan tempat turunnya kitab Taurat, wajar kalau umat Islam ketika datang naik haji ke Mekah Al-Mukarramah ngalap barokah dengan Gua Hira tempat turunnya Al-Quran. Tapi anehnya ajaran Wahabi mengajarkan musyrik kalah berkah dengan tempat turunnya Quran. Teka arti cil aing mah Wahabi malah liar lah. Nggak usah pakai dalil. Kanjeng Nabi Muhammad juga turun, kemudian diperintah sholat lagi. Selesai sholat ditanya, "Kau tahu wahai Muhammad di mana kau sholat?" "Aku tidak tahu Jibril, memang gua baru kemari sekali doa." Ini adalah Bethlehem, tempat turunnya, tempat lahirnya Nabi Isa, maulidnya Nabi Isa. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di tempat lahirnya Nabi Isa? Ngalap barokah. Kenapa ngalap barokah? Al-Quran mengatakan, "Qala inni Abdullah hayatan kitab wa ta'ala nabiyya wa ja'alani mubarakan ilman kuntu usalli bi salati wa zakati ma dumtu hayya." Nabi Isa berkata, "Aku ini hamba Allah, aku diberi Alkitab dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi dan Allah menjadikan aku orang yang mubarakan ainama kuntu, dimanapun berada aku diberkati." Berarti tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa adalah tempat yang mengandung barokah. Pantes Nabi Muhammad sholat kalap barokah di situ. Saya tanya sekarang, kira-kira yang lebih barokah tempat maulid lahirnya Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Nabi Isa apa Nabi Muhammad? Jawab tegas. Yang lebih barokah tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad apa lahirnya Nabi Isa? Makanya umat Islam, Masya Allah, tiap datang ke Mekah pasti ngalap barokah dengan tempat lahirnya Nabi Muhammad.
Tapi sangat disayangkan gara-gara muncul aliran Wahabi, saudara-saudara, tempat lahir Nabi Muhammad dibantai, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Sekarang jadi perpustakaan, kita tinggal kenangan saja. Berarti bener Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti bener NU, yang salah ente. Jelas apa jelas? Kawasan mana lagi yang mengandung barokah? Tempatnya orang soleh. Tempatnya orang soleh. Nabi Zakaria ketika tidak punya anak berdoa kepada Allah. Di mana berdoanya? Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiyud du'a. Di tempatnya Siti Maryam, kobongnya Siti Maryam, ruangannya Siti Maryam. Kenapa Nabi Zakaria kok berdoanya di situ bukan di tempat yang lain? Lihat Quran mengatakan ketika Maryam berada di pondok, tuh di asramanya, di kamarnya, di kobongnya, tiap hari ada kiriman makanan. Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, ini kiriman makanan dari mana? Tiap hari kok ada COD mulu sih, lo dari mana? Lo punya cowok? Enggak. Bapak lo kemari kagak, mak lo balik kagak. Lantas, huwa min indillah. Dia makanan datang dari sisi Allah. Ini kiriman malaikat tiap hari yang kirim sembako ke tempat ini, kirim makanan ke sini. Zakaria tahu berarti tempatnya Maryam itu tempat yang mengandung barokah. Tiap hari dikunjungi malaikat. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Disitulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ngalap barokah dengan tempat seorang wali perempuan namanya Maryam. Persis Maryam orang Depok. Tiap hari datang mulut cowok. Buat ganti merek lagi. Masya Allah. Maka Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti hampir setiap saat mencari tempat di mana Imam Nawawi Ad-Dimashqi dulu sholat sunat. Aku sholat sunat di situ. Di mana Imam Nawawi berdoa kepada Allah, di sini aku juga mau berdoa di situ. Di mana Imam Nawawi baca kitab, di situ aku juga mau baca kitab di situ. Ngalap barokah dengan Imam Nawawi, akhirnya diangkat oleh Allah As-Suyuti menjadi seorang ulama besar setelahnya. Ngalap barokah. Kenapa, Bu? Masya Allah. Ya itulah berkah. Nah itu barokah daun pisang. Kalau saya nggak perlu payungin, udah biasa baik begini. Orang nggak punya perasaan yang lain juga. Tenang aja ya, nanti juga terus sendiri kalau ada saatnya mah ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Lanjut, Bu. Tempat mana lagi? Manusia orang soleh jangankan hidupnya, wafatnya pun sudah mengandung barokah tempatnya. Rasul pernah mengatakan, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang ahli zikir, mereka orang-orang soleh. Siapa saja duduk bergabung dengan mereka sudah tidak akan merugi, dosa mereka akan diampuni. Duduk doang dengan sama orang soleh, dosa kita diampuni. Allahumma, Allahumma. Kata para ulama, itu bukan cuma saat hidupnya, saat sudah dikuburkan di tanah pun. Siapa yang berziarah kubur di tempat itu? Kata Asy-Syaukani dan Ibnul Jazari, pakar qiraat abad ke-12. Kata beliau apa? Di antara tempat yang mustajab berdoa adalah kuburan para nabi dan para ulama dan orang-orang soleh. Makanya sampai hari ini, terutama menjelang bulan puasa, kita datang ke makam-makam para wali, datang ke makam orang soleh. Kadang-kadang kuburan kiai di depan masjid bukan untuk disembah, untuk berziarah, berdoa kepada Allah, mendoakan almarhum almarhumah, tetapi ngalap barokah supaya mustajab doanya. Itu amalia Nahdlatul Ulama dari dulu. Amalan NU, kok ada yang mengharamkan? Yang mengharamkan NU, bukan NU. Dasarnya hadis Nabi. Kayu biasakan ziarah. Saya punya anak di Mesir. Ketika berangkat, pertama pesan saya apa? Sebelum kamu belajar dengan masyayikh yang masih hidup, minimal kamu 3 ulama, ziarahi kuburnya dulu. Allah mudahkan. Punten, bukan lagi pamer, naudzubillah min dzalik, saya nggak suka pamer. Akhirnya anak saya, suami istri, S2-nya terbaik di Mesir kemarin. Enggak percaya, cobain aja, berziarahlah. Saya ini nggak pernah ngaji, Pak. Ngaji orang pernah benar. Asal kiai ngaji, gue tidur. Kalau udah selesai, gue di bangunan
bangunin maksudnya. Tapi saya sangat memuliakan kuburan orang soleh, dan saya sangat ingin menjadi orang yang berilmu. Ketika mahasiswa saya nih, Ustaz Fadoli tanya aja, kalau kamu pengen jadi ulama, ulang-ulang siapa tokohmu, baca kisahnya, dan diantaranya kunjungi ulama yang hidupnya, dan kunjungi walaupun dia sudah tidak ada di dunia ini, dikuburkan. Kuburnya barokah. Itu amalan NU, bukan Sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi yang ngandung barokah, saudara-saudara, yang ngandung barokah itu benda-benda seperti ini nih. Ini ada barokahnya. Kecil tapi lebih mahal harganya daripada koran 1 juta. Kali berapa duit? Musyrik tidak. Dari mana? Dari Quran. Dulu zaman Nabi Musa, ada sahabatnya yang namanya Samiri. Melihat bekas tapak malaikat Jibril, tapak kaki kuda malaikat Jibril, debunya diambil campurkan dengan adonan yang dibikin untuk patung anak sapi. Basurtu bima lam nafsu bihi faqabattu qabdatan min asar rasul wa nabadhuha faqadzalika sawwalat li nafsi. Begitu dicampurkan, diadukkan dengan adonan yang dibikin patung anak sapi, patung anak sapinya bisa ngomong. Berkahnya tapak debu tapak kaki malaikat Jibril. Musyrik tidak. Kapan musyriknya? Akifin, ketika mereka menyembah etikah di depan patungnya. Tapi hidupnya patung dengan tapak kaki malaikat Jibril, itu bukan kemusyrikan, itu barokah. Kenapa? Malaikat. Nanti para ulama ngaji bahwa sampai ayat au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa bar, di situ ada tafsir bahwa petir itu juga ada malaikat al-muwakkali, ada malaikatnya. Jadi kalau petir menyambar batu, berarti di batu ada tapak kaki malaikatnya. Maka batu itu tidak mustahil ada barokahnya. Maka dulu zaman Nabi Musa ada yang namanya Samiri, di Indonesia Jawa Timur ada Ponari. Tidak salah ketika menggunakan batu direndam di air buat diminum, tidak salah. Yang salah kalau menganggap bahwa batu itu yang kuasa, itu barokahnya. Wah, berarti orang Depok keren, makanya orang Depok cincinnya gede-gede, malah barokah. Tadi gue lihat cincin gede banget, siapa ya? Beberoy kayaknya Beberoy. Karena dalam cincin itu ada barokah. Barokah apa? Gunung Merapi yang meletus merendam batu, batunya berubah menjadi seperti ini, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hijau. Maka barokah dari gunung Merapi yang panas itu yang tersimpan dalam batu bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Dulu orang pada ngomong, musyrik dari mana? Kalau lu peang. Begitu batu kita diangkut ke Korea, pulang menjadi tasbih, dijual tambahin tulisan Allah doang jadi 4 juta satu tasbih, kagak ada yang bilang musyrik. Makanya saya kemana baik pakai batu cincin, sama gua punya, misalnya. Lu mah kagak makan orang-orang punya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah perjalanan Rasulullah SAW, pulangnya bawa oleh-oleh itu yang penting. Rasul lain sama kita, pergi kemana aja kita nggak ngurusin tetangga. Rasul cuma mi'raj sekali, pulangnya bawa 5 waktu oleh-oleh yang luar biasa. Makanya aku kaget ada yang mi'raj 70 kali, pulangnya lu bawa apa sih ini? Bangsa Indonesia tidak butuh dengan cerita keramat-keramat yang serem-serem, yang dibutuhkan adalah bimbingan. Gunanya buat umat kita semua. Ustaz Fadoli datang di Depok ini, kudu ada manfaatnya. Lah kalau kesini cuma ngambil bini anak orang doang, nggak ada gunanya ya segitu mah. Dia doang ya. Karena kebahagiaan suami istri nggak bisa dibagikan. Tapi Al-Quran yang beliau hafal, ilmu yang dia punya ditaburkan pada kita semua. Tidak usah nyebut karomahnya. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kau bilang bisa terbang, saya tanya manfaatnya buat umat apa terbang? Kau bisa turunkan emas dari langit, gunanya apa untuk umat ini? Gak ada gunanya. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia.
Manfaat apa terbaik? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu itu yang belajar Quran, ngaji Quran, sampai kuliah jadi sarjana Quran, habis itu turun di masyarakat, jangan rendah diri, ngajarin Quran. Hamba yang dimuliakan, Quran itu segalanya, Bu. Maka saya sampai hari ini, saya suka dengan segala hizib, saya suka dengan segala doa. Tapi setelah saya hafalkan Quran, seperti ada perintah, kenapa kamu hafalkan doa syair-syair karangan manusia tapi firman Tuhan tidak kamu baca? Saya kumpulkan doa-doa seluruh Quran dan kita jadikan baca dan kita pun aja. Baru terasa indahnya, sempurna semuanya ada di sana. Dan untuk itu juga Bapak Ibu sekalian, saya dengan hormat mengundang para binspuh semuanya. Besok tanggal 19 Januari kita akan mengadakan Nusantara Bermunajat kelima, membaca doa yang ada di Quran semuanya di Masjid Istiqlal bersama Pak Menteri Agama dan beberapa masyayikh yang akan hadir dari perwakilan seluruh Indonesia. Tanggal 19 Januari saya sudah undang khusus juga buat Pak Noli. Nanti Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di sana, insya Allah kita bareng-bareng bermunajat untuk negeri yang kita cintai. Ada waktunya tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada waktunya tidak hanya berdoa untuk keluarga sendiri, dan ada waktunya kita berdoa pada Allah untuk negeri yang kita cintai. Kami menunggu di Masjid Istiqlal jam 7 pagi hari Minggu tanggal 19 Januari yang akan datang. Saya kira ini sambutan saya. Rasul pulang bawa oleh-oleh 5 waktu. Rasul tidak, apapun yang beliau dapatkan beliau bawa pulang dan dipersembahkan untuk kepentingan seluruh umatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulidal huda fal kainatu dhiya. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji wa fataya jiratal alami ya muhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji wa fataya jiratal alami ya muhailal judi wal karami. عنفت يا جيرة العلم يا غهيل الجود والكرم عنفت يا جيرة العلم يا غهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم ذوي الإحسان والحسن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والفتيات جيرة العلم يا غير الجود والكرم. صلوا على النبي محمد. صلوا على محمد.
نعرف المضحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف المضحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى والخيف بنا فلنا وكن ذكي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن فتعد فينا أخا وهني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والفتى يا جيرة العالم ليل الجود والكرم Sallu ala Nabi Muhammad. Suara Muhammad. Sayap kiri kalah suaranya jauh. أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والفتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والفتى
harus mengingat hari-hari bersejarah kita. Nabi Muhammad berpuasa tiap hari Senin karena itu hari lahirnya. Nah, milad, kalau saya istilahnya haul saja deh. Haul tuh hari ulang tahun gitu. Haul Kanzur Rahman ini diperingati setiap tahun karena itu hari lahirnya juga, hari lahirnya kebaikan, sama dengan hari turunnya hidangan dari langit. Apalagi Al-Quran ini hidangan langit yang paling lezat, paling gurih, paling menyenangkan. Jadi wajar kalau kita memperingati hari lahirnya. Yang kedua, berbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, khususnya tasbih. Rutinkan tasbih setiap pagi dan petang, mi'ata marrah kata Nabi, 100 kali. Yang keempat, biasakan ziarah kubur dan ngalap barokah orang-orang soleh. Yang kelima, selamatkan situs, artefak, dan sejarah kita semuanya. Saya kira itu yang paling penting. Selain juga ngalap barokah dengan para guru, para ulama yang masih hidup. Demikian saya kira, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi kami mengundang besok tanggal 19 Januari hari Minggu jam 7 pagi kita kumpul di Masjid Istiqlal. Insya Allah ada makan siangnya di sana ala kadarnya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.